Kalau berbicara saya masuk hidup, yaitu benar juga kata pepatah itu kan, dari mata turun ke hati. Widih, udah kayak ngeliat cewek. Betul bang, dari mata turun ke hati nih bang. Jadi di keluarganya itu dulu ada 2 orang anak buyut. Satu tahun 89 abangnya namanya Jamil, panggilannya Aming. STM Astama terus pindah ke PGRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lagi kerja nih guys. Kerjaan gue sekarang nih potong daging ya. Buat Felix, thank you mau berbagi kisahnya di Budut 12 top. Mudah-mudahan ceritanya menjadi inspirasi buat anak sekolah zaman sekarang. Dan jangan lupa like, subscribe, komennya Indonesia 75 dan lo tau banget Felix, dan mungkin lo ada sesuatu dari gue nanti. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di Andrew Najir 75 channel. Channelnya silaturahmi alumni Purnama dan teman-teman seperjuangan di zamannya yang punya channel Bang Haji Najir. Dan kebetulan di video sekian Bang Haji Najir membuka untuk semua alumni sekolah yang lain ingin berbagi kisah nostalgia dan saling memaafkan dan saling silaturahmi, bisa dicurahkan di Andrew Najir 75 channel. Dan kali ini, sore ini menjelang maghrib, gua main agak jauh nih ke daerah Ciracas ya, Ciracas Kelapa Dua Wetan. Dan tektoknya cukup cepet nih dengan arah kisah, dan kebetulan ini punya story sama yang punya channel katanya. Punya cerita apa nih narasi kisah berikut ini? Langsung kita suruh perkenalkan diri. Lanjut dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix. Kalau di Budut ya, disebut Felix, berbasis top 12. Panggilan di Budut Felix juga? Nama panggung ente? Iya. Oh, enggak berubah. Enggak berubah, karena nama itu udah bagus. Itu nama KTP ya? Iya. Terus STM 1 jurusan bangunan gedung. Bangunan gedung. Tahun? Masuk 96, lulus 99 pas. 99, berarti bareng narasi kisah yang sebelumnya antara Dokes sama Yunan. Betul. Masih satu garis, 99 dari STM 1 yang sebelumnya ada Doke, Yunan, sekarang dari top 12 Bang Felix. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Kegiatannya apa nih sekarang? Soalnya gue lihat nih rumahnya ini banyak ikan. Ini apa nih? Ternak, tani, jual, atau penengkulak? Ya, selagi bisa semua sih bang. Cuman kita istilahnya yang mana dulu aja deh, yang bisa menghasilkan. Yang bisa buat kehidupan sehari-hari lah ya. Memang ada dari pas lulus Budut, ya berkecimpungnya di dunia hobi aja gitu. Dunia hobi. Jadi, terutama ternak. Ya, dulu kita, kalau sekarang kita kan berhubung lagi ramai cupang ya cupang. Kalau dulu memang basic saya itu burung ocehan. Dulu buka usaha kios burung ocehan. Jadi pas lulus dari Budut ya udah nggak pernah yang formal lah ya. Nggak pernah. Jadi istilahnya nggak pernah melamar kerja, langsung usaha aja. Usahanya yang berhubungan dengan ternak. Dan itu udah ente banget ya. Ya mencoba ke situ gitu. Jadi kemana-mana nggak bisa pergi jauh. 2 hari pulang lah. Piaraan nggak minta. Kanan ninggalin ternak. Ya mudah-mudahan usahanya tetap jalan lancar di tengah pandemi dan bisa menghidupi keluarganya. Bang, kita sambil menunggu maghrib kita ngomongin masa lalu nih. Pada saat Bang Felix masih sekolah di Budut dan sekitar 20 tahunan lebih ya. Ya. Kenapa ceritanya ente bisa masuk Budut? Terinspirasi dari mana? Kalau berbicara saya masuk Budut, yaitu benar juga kata pepatah itu kan, dari mata turun ke hati. Widih, udah kayak ngeliat cewek.
Betul Bang. Dari mata turun ke hati nih Bang. Jadi di keluarganya itu dulu ada 2 orang anak budut. Satu tahun 89 abangnya namanya Jamil. Panggilannya Amin. STM Asrama terus pindah ke PGRI. Lulus tahun 89. Jadi 89 ini kita masih SD lah. Di situ di rumah ada tulisan boy duet gitu kan. Emang bacanya dulu boy duet, belum sempat baca budut, belum ngerti. Sesuai ejaan. Iya, ngertinya dulu begitu, boy duet gitu. Nah, dari situ kita tahu masuk otak deh tuh boy duet ini gitu. Nah, pas SD baru tahu itu namanya budut. Bukan bodoet. Bukan boy duet lagi. Ya double dah, boy duet sama budut gitu. Seru deh. Terus, nah menjelang kita SMP. belum Bang, belum SMP. Menjelang kita tambah dewasa, tambah gede, menjelang mau lulus SD, kita penasaran namanya boy duet budut ini. Akhirnya kita kan namanya bocah itu kan sering melancong ya. Ini ente kecil daerah mana nih waktu kecil? Di Tendian Bang, Blok S. Oh, Gang Poncol. Jadi Blok S itu center untuk anak-anak ngumpul tuh main bola dulu kan gitu. Nah, di situ kita melihat ini Bang dulu apa namanya? Joki. Budut 1, budut 2, tuan. Jasa itu yang tukang-tukang nawarin untuk naik satu mobil orang, 3 orang. 3-in-1. Gitu. Satu mobil 3 orang isinya gitu kan. Kita ngikutin bandelnya bocah-bocah tetangga itu kan. Wah, masuk mobil dibayar itu kan, gitu. Joki itu kan. Diajakin itu sama teman-teman. Yuk, ikut yuk, dibayar itu gitu. Nah, akhirnya kita coba tuh ngikut tuh di Blok S tuh. Set, udah dapat masuk mobil itu. Burung dapat duit. Iya, mobil cakep-cakep lagi kan. Iya. Mobil cakep-cakep itu. Dapat duit, makasih Pak gitu. Nah, terakhir ternyata kita turun di RRI Monas. Jauh itu kan. Nah, sampai situ akhirnya kita pengen tahu di mana sih sekolah budut itu. Akhirnya kita nyambung sampai naik 12 itu, 12 turun di lewatin Juanda, stasiun Juanda. Di situ kita ngelihat banyak anak sekolah tuh Bang. Di stasiun Juanda banyak, di PPD 12 yang kita itu juga dinaikin juga. Jadi anak budut muter-muter aja tuh dari Pasar Baru di Istiqlal Pasar Baru muter itu. Sekitar situlah. Nah, cuman aneh jadi bingung. Sebenarnya sekolah budut itu di Istiqlal Pasar Baru atau di Juanda itu. Belum ketemu tuh. Belum ketemu karena memang kita tuh menyaksikan pemandangan yang bisa dibilang itu udah kayak apa ya? Sekeliling itu anak sekolah semua itu. Jadi kita bingung, ini sekolahnya yang benar di mana gitu. Sampai hari pertama saya ke situ nggak ketemu sekolah budut, nggak ketemu. Akhirnya selang beberapa waktu kita coba datang lagi ke budut, baru tahu adanya di Jalan Budi Utomo. Nah, tapi saya nggak tahu sekolahnya juga, karena memang kalau kita masuk Jalan Budi Utomo itu kita nggak ngeliat pelannya Bang. Nggak kelihatan. Kecuali kita masuk dari jalan SMA 1. Nah, kita ngeliatin pelannya itu Budi Utomo. Di situ saya bingung, ini sekolahnya mana? Padahal saya dari sekolah di budut. Gitu, bingung. Udah berdiri di situ lah. Udah di situ di depannya di Tapi sekolahnya mana? Masih nanya, sekolahnya mana gitu. Karena itu kan bangunan tua itu. Nah, ternyata dikasih tahu tuh ini sekolahnya, mah. Oh begini ya. Gitu. Dari situ tahu. Gua masuk sini nih nanti. Oh masuk sini kayaknya. Asik banget anak-anak gitu kan. Nah, jadi kita jalan ke Banteng tuh Bang. Jalan ke Banteng sekitar jam 10:30 itu. Saya waktu itu mau lulus SD, kelas 6. 10:30, saya naik 12, ternyata di 12 itu ada anak yang pulang duluan itu. Anak budut itu, cuman dulu tulisannya di bed itu STM 5 gitu, STM 5 Budi Utomo gitu kan. Saya nggak ngerti itu, sebenarnya STM budut itu STM berapa? Betul. Tulisan budut itu mana STM budutnya? Taunya STM 5, STM 1 gitu. Bukan tahu itu nama Jalan Budi Utomo gitu. Nah, pas di situ anak budut di bis itu kan di deknya pada geleprak gitu kan. Pada geleprak aja, santai gitu kan, nikmati perjalanan pulangnya. Hingga pada suatu titik kita nyampe di Komda, anak budut lagi pada tidur dikasih tahu tuh sama tukang koran. Kampung Jawa banyak kan gitu. Sama tukang koran tuh. Tukang koran Bang. Nah, dulu di situ saya masih ngelihat habis tingkat 70.
waktu zaman saya sekolah di Budut 96 masuk 70 udah nggak ada bis 3. Tapi waktu saya main ke Budut waktu SD masih ada. Ngeliat 70-an. Masih lihat 70 itu banyak. Nah pas nyampe di pintu 1 udah mulai tuh rame tuh kan, anak kampung Jawa udah mulai ada beberapa orang ngasih SP itu, ngasih peringatan gitu kan. Pas di depan Supit Mas, anak Budut dipantekin itu. Sama Jawa. Kampung Jawa. Saya masih kecil, masih SD itu. Nah, chaos di situ kan langsung pecah ya. Langsung kan digelar di situ. Dan kebetulan saya masih ada di bis. Nah, anak Budut itu ngejabanin, udah saya nonton sampai situ doang. Cuman saya Itu kesannya apa? Kayak ngeri, apa kesannya keren atau gimana tuh waktu SD? SD nih? Iya. Di satu sisi ya namanya anak-anak hore ya damainya ya. Gitu banget. Iya. Tapi pas di bisnya itu takut juga Bang. Oh. Karena memang Serem juga tuh. iya, seremnya itu dulu kita zaman dulu masih dibilang bawa BR dikit ya. Masih pakai mistar dulu ya. Mistar baja. Mistar panjang kayak besi gitu ya. Wah, itu anak muda banyak yang bawa itu. Gitu. Kita juga takut juga itu ngeliatnya. Cuma bedanya pas pecah itu kita masih di bis ke bawah sampai jalur Senopati. Istilahnya ngeri-ngeri sedap sebenarnya nontonnya. Ngeri sudah. Di situ kita akhirnya resep ngeliat anak muda. Gue masuk sini nih. Nah, ada ancang-ancang di situ. Begitu SMP. Nah, pas SMP, kebetulan saya SMP. Bedanya ceritanya beda lagi malah. Beda lagi. Di sini dari kepeminatan ya. Mulai dari tertarik sampai deal mau masuk. Yang dilihat SMP Budut apa sekolah lain? Budut sama bukan, Poer sama KGR. Koer sama KGR. Poer sama KGR, Bang. Keren lah pokoknya pada saat itu. Tapi saya ngelihat Budut itu di SMP pas paginya itu jadi joki lagi terima itu. Saya ngeliat anak mistik itu Bang. Penuh banget minta ampun. Duduh. Keren-keren gayanya di pintu gitu kan. Kalau di Ratu Plaza itu saya ngeliat anak mistik penuh banget. Sama anak 106. Cuman dulu 106 bisnya itu Arion 63 itu. Kalau masuk kancanya masih Ribian. Cuman anaknya ganteng-ganteng Bang di pintu gue. Ganteng selong nih kan. Kayaknya asik juga nih orang begini nih gitu kan. Anak muda itu rapi-rapi dulu kan. Mungkin negeri kali ya. Di situ kita lihat anak muda 3 basis itu udah kita lihat tuh 106 mistik miring habis, 12 sudah ngelatih tempurnya gimana, walaupun ya nggak langsung secara tapi kita udah nggak penggalan di anak muda itu kayak mana ya. Beralih kita ke SMP. Nah SMP ini kita disuguhkan sama pemandangan yang bisa dibilang tiap hari, setiap saat tuh pagi, malam gitu kan. Tawuran mulu Bang, tendian Mampang itu. Kalau di tendian Mampang itu kan mulai dari jalur dulu belum dibangun flyover Mampang Bang. Belum. Flyover Mampang itu 95 lah. Flyover ya bukan busway ya. Nah itu dulu masih jalur biasa ya. Dulu memang agak crowded lalu lintas, jadi semua tuh ketemu Bang. Sebelum ada flyover kan gitu kan. Itu gampang pecah sekolah tawuran di situ di lampu merah itu kan. Mau Bonser, mau 12 RM. Soalnya titik pas banget ya titiknya. Iya. Beda pas flyover jadi. Nah di situ kita disuguhin ya itu Purnama sama KGR. Oh enggak. Itu saya kelas 1 SMP tuh Bang. Karena SMP saya di 43 dulu. Dan di Mampang juga tuh samping Polsek Mampang lapangan Transit gitu. Tapi dulu saya sebentar. Karena dibangun itu kan. Dulunya dibangun saya pindah ke numpang di SD Pancoran Barat itu SMP 43. Di sini ketemu lagi sama STM KGR. Jadi kagak gondrong rugi. bener Bang. Kagak gondrong rugi. Pokoknya dulu ya KGR, Arsis tuh sama lah tampilannya. Arsis terus kalau masalah Brothers di Bedeng tuh ya. Kalau masalah Widya Sana sama Tumpak ini sama lah tampilannya serem-serem gitu. Cuma bedanya KGR STM ini Gahar juga. Beda sama Arsis. Beda sama Arsis, Kalem sama Brothers, Api, BC, Kemayoran. Musik dia ya. Di situ kita lihat langsung anak KGR tuh Bang. KGR kemudian mah
penerbangan 75. UR sama penerbangan juga. Sama di Mampang itu di Ponokarya itu tiap hari tuh botol melayang gitu Bang. Monokarya. Ponokarya itu komplek Polri itu kan. Di situ akhirnya kita wah udah siap persiapan kita nih masuk STM begini nih. Cuma dulu belum usrai kan. Belum saya. Nah, ini bukan dia kita. Tapi ada begitu ngeliat POER atau KGR ada cenderung ke sana juga. cenderung sih enggak. Cuma Tetap bedanya pengen dibudut. tetap diburu. Cuma kita ngelihat kalau misalkan ketemu musuh gimana sih? Oh kalau KGR ketemu begini, OR begini, BOBR. Nah kebetulan yang punya channel ini kan Purnama nih. Yang ente lihat pada saat itu seperti apa POER? Berarti base daerah 75 ya? 75. Sama kapal 75, apa yang ente lihat? Itu strong Bang. Hebat, luar biasa. Jadi SMA Purnama itu bisa dibilang SMA cuman gahar. Dajal juga dulu. SMA rasa STM? Betul, nggak salah itu. Jadi mereka itu ketimbang STM yang ada di basis-basis kampung tendean itu misalkan Gang Pondol, Cawang, ya, mereka bisa tempur itu all out, nggak mau di depan gang. Jadi Purnama itu memang dia itu kenapa mantekin di Pondokan ya? Ya dia mendingan mantekin duluan karena sebelumnya dia pasti ngelakuin penerbangan. Gitu. Purnama 75 ini kan pasti awalnya Congornya di penerbangan, mendingan dia duluan di situ. Dulu dia ajar gitu. Sebelum dia nanti di sekolahannya. Gitu. Nah pas pulangnya juga 75 ketemu lagi di sekolahnya, pantekin lagi penerbangan. Jadi titiknya emang di situ anak 75 ya? Iya, 75 emang benar-benar udah deh dibikin habis sama penerbangan itu ya. Dan dia bisa mengimbangi anak STM ya, terutama penerbangan ya, SMA Purnama ya. Ya, selalu juga kompak. Kompak di tahun itu. Dia kemana aja ayo ribet dia. Wish. Iya, pokoknya sejalur itu di mana aja ayo dia. Enggak, kalau dulu kan orang lihatnya dia di sekolahannya tuh berdua tuh berantem aja gitu. Tapi kalau yang 75 di mana aja. Di mana? Ini Purnama khusus 75 jalur mana aja mau aja gitu ya. Pokoknya di Mampang, mau di mana itu dia. Pancoran jadi dia mah gitu. Jadi kasih di situ 75 itu. Dan masanya itu banyak. Masanya 75 juga penerbangan banyak bang. Sama-sama banyak. Sama-sama banyak. Jam-jaman 95 itu bisa 3 bis lah. Bisa aja gitu. Gitu. Jadi kita di jadi saksi hidup POER di daerah itu ya, emang bener ya? Nah, cuman jadi gini bang, kalau kita lihat tawuran Purnama sama kapal itu, jangan tampilan anak muda. Bisa dibagi juga bang ini. Jadi tampilannya ya tampilan misalkan jangan sampai kelihatan ya sejawat media gitu. Babat benar dulu. Tangga kita juga ada nih tukang parkir ayam goreng Yuswarti tuh. Dibacok juga. Kena juga. Iya. Aduh. Jadi berhubung kita tampilan SMP, ya deketin aja udah. Cuma lihat batu, botol itu kan. Nah di situ kita ngeliat style-style yang penerbangan Purnama, oh ribut begini ya. Akhirnya tetap nekat, maksudnya tetap nggak goyah ya pilihannya gitu. Nah, dari pihak orang tua gimana? Ente kan terinspirasi yang apa yang ente gambarkan dari SD nih ya. Dari kecil malah. Nah orang tua akhirnya gimana nih? Menyetujui ente masuk budut nggak? Kalau orang tua bebas kok. Oh bebas. Karena itu saya bilang tadi kebetulan abang saya di budut 89. Jadi cuman dia swasta kan. Nah kakak tahun 9 lulus 97 angkatan Burik. Angkatan Tedong. Anak top 12 juga. Nah, enggak 101. Oh 101. Ya, gabung lah. Sebelum 12 101 ya. Abang saya yang 97 ini Cingbai, dia ngikutin 101 12. Itu anak negeri juga? PGRI 4. Oh PGRI 4 juga. Makanya saya di keluarga negeri sendiri. Oh. Senang juga sih. Di situ akhirnya bapak ibu ya biasa aja karena memang yang di PGRI aja ya alhamdulillah nggak ada masalah ya. Akhirnya ente masuk budut lulus lah ya. Mulus, cuman waktu itu pas pendaftaran kita daftar di PGRI 4 lah. Karena nggak pede, kan negeri. Padahal name saya cukup, cuman khawatir nanti persaingan ketat gitu kan. Oh, ente daftar negeri secara rayon, tapi tetap ngambil formulir PGRI 4, antisipasi. Itu saya udah ngambil formulir, tes di lapangan, lari. Cuma kata gurunya, dapat ini mah, yakin 100%, cuma sih masih bukan negeri, nggak mungkin kayaknya berat gitu. Padahal name saya cukup gitu. Akhirnya tembus ya, ambil jurusan bangunan gedung. Bangunan gedung. Pas saya kata
si pihak PGRI 4 bunyinya coba besok lihat di papan pasti Ada. saya sama bapak saya alhamdulillah dapet. Karena waktu itu kan kalau di SMP itu dulu kita itu ini bang apa namanya name itu sama penerimaan itu beda kan. Pertama name dulu keluar tapi belum tentu kita diterima di sekolah tersebut. Baru name dulu keluar. Dulu saya baru name dulu bang. Pas name keluar belum tahu memang nggak dibudet ya. STM 1. Dulu saya STM 1, STM 5 pembangunan pembaca. Cuman berhubung dulu saya STM 1 pertama. Ya udah yang lain STM ya. 1 ya. Yang lain lewat dulu dah. Nah, pas kisah udah masuk budut kesan pertama itu penataran nih. Apa yang ingat di zaman penataran? Penataran itu udah dibilang keras bang. Kelasnya di mana? Di jalur apa di sekolah nih? Mau di jalur, mau di Sekolah. tempat penataran kita di Banteng ke Pasar Baru. Sama-sama digembleng itu kuat loh. Jadi pas kita terima di budut itu kan belum pakai abu-abu tuh. Dikasih bahan cuman jahit sendiri. Iya. Ya sama lah sebenarnya sama yang lain. Iya. Nah, kebetulan saya waktu itu pakai SMP dulu, Bang. Udah pakai SMP dulu. Jam 6 saya berangkat dari rumah dari Gang Poncol nyebrang ke arah Santa. Naik PPD 12 itu kan. Dari Santa turun nyambung lagi ke arah Prapanja. Di situ tuh tempat kumpul PPD 12, anak-anak 12 semua ngumpul sebelum naik bis. Nah, cuman pas saya nyampe di tempat kumpul itu, saya ngeliat anak 12 banyak banget. 20 orang. Angkatan lu? Iya. Wah, banyak banget. 20 orang, Bang. Cuman waktu itu saya gimana ya? Bisa dibilang ketawa sendiri. Di bener nggak ya ini anak budut gitu? Anak negeri semua lagi? Nah, nggak maksudnya gini, musuh kita kan laut penerbangan. Ini mampu kan ini sampai saya pikir udah kayak di negeri. Maksudnya laut penerbangan, ente kan di ini kan di Poncol. Cuma kalau berangkat ngumpulnya di Prapanja bang. Jalan Wijaya bang. Makanya gue bingung lah kenapa laut penerbangan. Nah jadi PPD 12 ini rutenya itu Blok M Lapangan Banteng. Awalnya dia itu rutenya dari Prapanca Wijaya itu lurus ke Blok S Senopati. Seiring jalan waktu, Jakarta itu kan ada perubahan jalur tuh bang. Yang tadinya 2 jalur sekarang jadi 1 jalur kan muter gitu kan. Nah 12 enak bang. 12 itu yang dari Prapanca harus lurus ke Blok M, dibelokin ke penerbangan. Akhirnya jadi jalur baru itu, lewat kita ada STM penerbangan. Congor bisa nih. Congor bisa bang, lempar batu napol juga kena itu langsung. Nah di situ saya bingung itu, ini yakin ini anak budut mampu, karena setahu saya waktu saya SMP itu ngeliat penerbangan wah, satu basis penuh gitu, batas 45 bukan batas 45, PPD 45, P4 13A, dulu 38 juga masih banyak, batas 38, 75-nya, ini 12 cuma 20 orang bang. Cuma saya pikir gini, 20 orang semua angkatan, bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, gue pikir angkatan lu doang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di situ saya sampai ya tepuk jidat juga. Cuma saya pikir ini karena ini budut mungkin kakak kelas punya cara tersendiri gitu. Akhirnya jam yang ditunggu-tunggu hadir tuh kan, jam 7 kurang seperempat. Naik semua itu, ada 12. Ini hari keberapa? Ini masih pendaftaran? Hari pertama bang, hari pertama. masih pakai putih biru. Nah cuman connect sama bisnya ngomong nih, connect konduktor sama supir bis 12 ngomong, depan lu ini penerbangan. Kelas 3 yang jawab. Ya dulu saya lihat si kelas 3 itu ada Bang Owen, Bang Konet, terus Bang Alam, Bang Arai itu, harinya 12 RM. Katanya cuek langsung ya gitu, terobos aja gitu. Nah cuman saya pas di bis itu masih mikir, ini lewat kagak nih, tembus kagak nih? Kan nih gitu, 20 orang kan bener. Tembus kagak nih? Iya, tembus kagak nih gitu kan. Akhirnya kita pas
12 itu kan motong-motong tembus 2 gang sebelum penerbangan itu. Di Santa, Cikajang, soto ayam Pak Sadi, Ambengan gitu kan. Pas mau menjelang penerbangan sekolahnya beberapa ratus meter itu, langsung anak penerbangan udah pecah itu udah mulai Bersayap. saya siap gelar itu kan. Langsung PPD 12 sudah langsung udah mulai diem gitu kan, berhenti. Langsung anak-anak pada bilang depan ada, udah. Nah, saya ngeliat investigasi itu bang, mau kelas 2 caranya gimana gitu kan. Oh, di 12 begitu ya? Nggak kayak basis kalau soalnya gue dulu Nah. pernah 40 kan. Iya. Anak kelas dulu suruh maju. Enggak, ini. Ya tetap si kakak kelas teriak. Hmm. Cuman berhubung saya di rumah saya di tenda nyaksiin langsung penerbangan Seperti apa? saya nahan dulu bang, pengen lihat. Nah saya ngeliat tuh Kelas 3-nya. kelas 3 Abang Arai, terus kelas 2-nya Bang Endai, semuanya itu pada ngepet juga bang. Wah asik itu tuh bang. Nah, hari pertama menang itu. Jebol lah ya. Jebol. Bisa Cuman- sekolah lah ya. Bisa sekolah, cuman dikejar-kejar polisi. Oh, betul. Kita bilang Senopati. Pas bilang Senopati, menang tuh, senang sih bang. Wah senang. Mental saya naik gitu. Wah gila budutnya luar biasa. Itu baru titik situ tuh. Satu pertama. Titik selanjutnya. Selanjutnya kita keluar di Bundaran Senayan. Sesudah Senopati itu kan. Sudirman, Bundaran Senayan. Patung itu kan, pemuda itu. Hari kedua kita menang lagi penerbangan. Ketemu Kampung Jawa bang. Di Bundaran Senayan. Di Bundaran Senayan ketemu, tapi kita terkecoh. Terkecoh sama anak Kampung Jawa itu pakai baju olahraga pundut. ya. Saya pikir itu anak pundut, anak-anak juga terkecoh juga. Wah anak mistik gitu kan. Ternyata pas itu kita Kampung Jawa. Jadi anak-anak itu posisinya kan kalau zaman dulu itu naik bis itu kan pakai hidrolik bang. Nggak boleh itu. Posisi di lampu merah itu masih hidrolik tutup. Dret. Tapi anak kecil Kampung Jawa udah banyak banget itu. Ternyata dia terteter anak mistik. Oh, ketemu ente. Jadi bantalan saya. Bang. Akhirnya polisi di situ, selamatin polisi bang. Jual, Kampung Jawa buyar lagi Iya, sama dia. itu benar juga. Nah, enggak, kita nggak nurunin bang, karena masih di hidrolik. Masih itu. hidrolik. Pintu masih ditutup, lampu hijau. Pas kita sampai Ratu Plaza ternyata banyak anak mistik di depan. Gabung sama anak mistik. Ternyata anak Kampung Jawa keteter. Nah bagusnya kita lampu hijau masih di hidrolik, kalau enggak habis itu bang. Sogok gitu bang. Abis digeber mistik sih ya. Iya, dia Mau nggak mau itu bantalan harusnya. Iya. Sebenarnya kalau pintu dibuka, kita gebrak aja bisa itu bang. Cuma bedanya kita ngeliat itu temen malah pakai baju kos warga budut warna kuning model dulu kan. Nah pas deket nggak kenal bang. Nah Kampung Jawa ternyata langsung ngeluarin gue gitu kan. Dia ngomong gituin kaca itu, keluar, temen aman lah, semua ya berjalan padanya, selamat semua. Nah, lolos itu gabungan mistik apa masing-masing? Lolos itu gabung mistik, Gabungan mistik. berendeng. Oh, berendeng. Konvoy lah ya. Konvoy. Mistik sampai sekolah Tosari lewat semua. Lewat semua. Itu 2 hari tuh ente rasain. 2 hari. Nah, itu di perjalanan, Bang. Beda dengan Banteng. Ini berangkat ya. Berangkat. Nah, Pulang ya sama juga, Bang. pulang sama. Sama Kampung Jawa. Ceritanya sama tuh. Sama juga. Dengan titiknya sama. Sama juga. Pokoknya mulai dari istana sampai Ratu Plaza ketemu Kampung Jawa, 7 karet, Tosari. Terus yang keduanya anak Mampangnya anak Bangka 12 ketemu penerbangan. Cuma jarang Kalau udah pulang. Kalau pulang jarang. Pulang berarti sekitar antara jam 1 sampai jam 3 ya. Kalau penerbangan setengah 3 jam 3. Ente makanya nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi kita duluan bang. Kalau kita nyampe di Dokes jam 2. Jam 2 lah. Bisa jam 2. Tetapi penataran itu kelas 3 di Banteng itu cukup ya gimana bang? Lumayan. Cukup sedih lah ya. Iya. Seram juga bang. Cukup sedih. Kumpul. Wah diapain aja bang kelas 3. Dikasih minum tuh bang. Kasih Fanta bang. Kayak plastik. Satu-satu ganti-gantian gitu kan. Pas kita minum, kok panas di sini bang, pahit. Kan Fanta. Nah, Ente pikir Fanta. Iya.
Udah demen banget abang kelas baik dibeliin Fanta enak segala. Warnanya merah sih ya? Merah. Cuma merahnya muda-muda gitu bang. Nggak kayak Fanta beneran. Kok pahit panas lagi sini, gitu. Udah gitu sampai sini sampai mata nih. Kok jadi begini ya? Minum habisin. Jalan ngambang gitu bang. Jalan ngambang, cengar-cengir aja tuh sama temen-temen. Gitu kan. Nah itu ulahnya anak abang kelas cekokin dulu itu bang. Jadi kalau nggak salah belum make dia atau apa nyampur Fanta bang. Jadinya begitu? Jadinya oplosan. Ya pokoknya dulu di Banting tuh terkenal tuh anak Tanah Abang 12 jago nokip gitu bang. Tanah Abang tuh jago. Kalau yang lain jago notok. Sama aja. Pokoknya habis nokip notok dah bang pokoknya. Nah di situ udah kelar tuh di Banting kan. Kok perasaan jalan ngambang gitu. Kenapa kita ini? Udah cuma habis minum-minum gitu, minum air putih ya seger lagi biasa lah. Basis beda sama Mistik Pasar Baru Banting itu 12 106 82. Nah bedanya dulu 106 belum punya bis. Oh. Dia belum. Karena Arion Dulu dia dari 106 itu bukannya Mayasari juga loh. PPD. Cuma penggantinya Arion. Jadi Arion 63 hilang lagi. Hadir 18B. Mayasari di hijau. Express dia, kenceng lah istilahnya gitu. Lebih elit lah ya. Lebih Eksekutif. Bangkunya empuk ya. Yang lain kan 12, 10 bangkunya pasti. Nah di situ dia punya mobil sendiri bang. Tadinya dia gabung sama 12 dia, sama Mistik gabung. Karena akhirnya bisa mandiri dia. Mandiri. Cuman dia ya itu jalur blok M CSW, penerbangan gitu. Tapi emang itu kan backwoods ya. Anak Lebak Bulusnya banyak juga ya di RND. Dulu yang paling banyak CP6 sama Mistik bang. Malah CP6 Mistik ya ngomongannya ya, dibandingin 12. Iya 12 segelintir lah. Tapi sebanyak-banyak anak budut itu sedikit-sedikit kampung Jawa bang. CP6 Mistik 12 digabung itu nggak seberapa gitu. Masih banyak kampung Jawa. Walaupun kita digabung 3 basis ini sama kampung Jawa belum ada apa-apanya. Masih nyapakan dia lah ya. Bisa dibilang udah kayak air tuang lah. Bener tuh. Memang trik kampung Jawa itu pintar dia. Dia untuk meredam dominasi Budi Utomo itu dia itu pasukan dari segala macam penjuru digabung. Bisa dibilang 70A itu gabungan dari ibarat budut 82, CP6, Mistik 12, 40, 806. 6 basis. Kampung Jawa. Kampung Jawa 70. Karena pasar minggu kadang ke sana. Bahkan yang rambutan juga ke sana, Bang. Itu ibarat perumpamaannya begitulah ya. Jadi 6 basis itu. 70A itu ibaratnya budut 6 basis itu. Jadi bisa luar biasanya, Bang. Gitu. Jadi 12 kalau lawan Kampung Jawa 70 ya jauh. Mustahil, Bang. Mustahil. Ya, kayaknya cukup menarik nih cerita Bang Felix penutupan jam maghrib, tapi kayaknya kita lanjutin di part 2. Bahwa Bang Felix ini ingatannya tajam dan pengen tahu lebih lanjut cerita Bang Felix, story-nya. Gue buka dulu aja maghrib, setelah itu kita lanjut di part 2. Halo guys, terima kasih telah menyaksikan Indonesia 75. Sekarang gue lagi kerja lagi. Di belakang gue grill tempat gue kerja. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Thank you Felix, top banget lo, bener lo top. Telah berbagi kisah di channel gue, dan lo ternyata tahu gue dari zaman dulu, zaman gue SMA. Mudah-mudahan inspirasi lo menjadi inspirasi anak-anak sekolah zaman sekarang dan tidak untuk diulang dan tidak hanya dikenang. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen.